Annyeong, halo pecinta drakor, gimana kabarnya nih hari ini? Yuk kita nge-review dulu nih Sell Your Haunted House episode 5. Dimulai dengan Nona Hong yang melihat seorang pria yang pernah meminta tolong kepada ibunya saat masih kecil. Nona Hong merasa heran karena ia menghantui Do Hak Song, bos dari Kang Tae. Do Hak Song memperkenalkan dirinya dan mengajak Nona Hong untuk bekerja sama, tapi Hong Ji-a terang-terangan menolak. Kemudian ia meminta sekretaris Jo untuk menyelidiki klien terakhir ibunya. Dan di sini terlihat tim Nona Hong sedang meeting. Ji-chul presentasi mengenai korban-korban yang mati saat kasus Do Hak. Ji-chul memberikan 3 foto dan Nona Hong langsung mengetahui orangnya, yaitu seorang ibu-ibu yang berumur 60 tahun yang ia lihat waktu ia berkunjung ke rumah kliennya di unit 302. Kalian bisa lihat lagi nih di episode 4 jika lupa ya. Nah kemudian sekretaris Jo menelusuri kasus dari Jo Yong-hee dan sekretaris Jo ini mendatangi rumah anaknya yang bernama Yang Mi. Yang Mi pun menceritakan tentang ibunya yang sangat menggebu-gebu ingin membelikannya rumah saat ia masih hidup, sampai ia pun diberikan pinjaman. Mereka pun terlihat pindah di rumah itu. Sayangnya baru seminggu rumah itu ditempati, ia pun diusir secara paksa karena katanya rumah itu bukan miliknya si Yang Hee ini, dan Yang Hee ini ditipu oleh agen real estate-nya. Nona Hong dan In-bom pun mau melakukan pengusiran arwah. Awalnya arwah Yong-hee menolak, namun Nona Hong berhasil mengatasinya. In-bom pun seperti biasa melihat kenangan dari arwah, dan kali ini dari arwah Yang-hee, dan terlihat bahwa Yang-hee ini awalnya mau menyewa rumah tanpa sewa bulanan melainkan sistem deposit. Tapi agennya mengarahkannya untuk beli rumah saja. Nah, awalnya Bu Yong-hee ini menolak karena ia merasa tidak mampu. Tapi saat pulang, ia memanggil anaknya Yang Mi dan ia melihat Yang Mi ini bersusah payah menaiki tangga dalam keadaan hamil. Karena itulah Yang Hee berbuah pikiran dan akhirnya memutuskan untuk membeli rumah seperti yang ditawarkan oleh agen real estate tadi. Dan ternyata ia pun ditipu dan semua uangnya hilang, rumah pun tak dapat. Tega banget ya si agennya. Yang Mi pun mau ke rumah anaknya dan terlihat ia dengan susah payah mengangkat koper besarnya naik tangga. Saat sampai di lantai rumah anaknya, ia mendengar suami Yang Mi keberatan kalau Yang Hee ini tinggal di rumah mereka, sementara Yang Mi ingin ibunya tinggal di rumahnya. Yang Hee pun dipenuhi rasa bersalah. In-bom kemudian menceritakan kisah itu ke Nona Hong. Ia bilang, si Yang Hee ini bekerja sebagai pelayan restoran dan juga pembantu untuk mendapatkan rumah tersebut. Nona Hong pun memikirkan bahwa ibunya mungkin juga tak bisa pergi karena merasa bersalah padanya. Ia kembali mengingat kejadian saat ia kecil dan waktu ibunya kerasukan hingga mati. Beralih lagi nih ke In-bom. In-bom terkena efek samping setelah kerasukan. Jadi jiwa keibuannya jadi muncul. Ia meminta tolong pada Ji-chul untuk mencari direktur uang yang mengambil uangnya alias uang Yang Hee. Karena efek samping ia masih merasa ada sisi Yang Hee yang tertinggal di dalam dirinya. Di sisi lain, diam-diam Nona Hong menyelidiki soal direktur uang dan hubungannya dengan konstruksi Do Hak. Sementara In-bom terlihat bersih-bersih rumah Nona Hong tanpa sadar karena masih efek dari kerasukan ibu Yang Hee. Kemudian diam-diam ia pun meminta tolong Ji-chul untuk mencari tahu lokasi direktur uang tanpa sepengetahuan Nona Hong. Di sisi lain, Nona Hong juga ternyata menyelidiki hal yang sama dan tak mau In-bom tahu. Jadi misi mereka sama tapi gak mau saling ketahuan.
Nona Hong bergerak dengan mencari tahu adik Direktur Huang yang memiliki properti, dan Nona Hong pun berpura-pura mau membeli properti tersebut, tapi harus bertemu langsung dengan Direktur Huang. Adik Direktur Huang pun setuju. Di sisi lain, In Bum berhasil mengetahui lokasi Direktur Huang dan pura-pura mengantarkan paket untuk menjebaknya. Tapi ia malah bertemu dengan Kang Tae karena Kang Tae ini juga bekerja dengan Direktur Huang. In Bum pun langsung dihajar oleh Kang Tae saat dirinya ketahuan. Dan di saat yang sama, adik Direktur Huang membawa Nona Hong Jia ke rumah Direktur Huang. Nona Huang pun melihat mereka dan sengaja menghajar semuanya sehingga akhirnya mereka berakhir di kantor polisi. Agar Direktur Huang ini yang sudah menjadi buronan bisa ditangkap. Jichul dan In Bum berhasil meretas handphone Direktur Huang dan itu menjadi bukti kerjasama mereka dengan konstruksi Do-hak. Direktur Do-hak meminta maaf di depan publik dan akan memberikan uang belasungkawa, tapi bukan kompensasi. Ia malah mencuci tangan bahwa itu kesalahan dari Direktur Huang saja. In Bum pun dengan kesal dan marah ke rumah Nona Hong, sedangkan Nona Hong terlihat memukul samsak lagi, yang artinya ia pun juga marah dengan kejadian ini. Kemudian Nona Hong mencari solusi dengan meyakinkan kliennya yang kemarin minta pengusiran hantu, yaitu si pemilik unit 302, untuk tidak menjual rumahnya melainkan menyewakannya saja karena nilai properti itu akan naik. In Bum yang bersih-bersih lagi karena masih efek kerasukan Yang Hee mendengarnya dan tampak senang. Nona Hong kemudian mendatangi Yang Mi dan meminta Yang Mi, putri Yong Hee ini, untuk menyewa rumah tersebut tanpa biaya bulanan melainkan hanya deposit saja. Yang Mi awalnya ragu tapi akhirnya ia pindah juga di rumah impian ibunya tersebut. Dan flashback, ia mengingat perkataan ibunya yang sangat ingin membelikannya rumah. Karena ibunya bilang, hal yang paling ia sukai di rumah ini adalah lift. Jadi saat putrinya melahirkan, ia tak perlu mendorong kereta bayi dengan menaiki tangga. Terharu ya, kasih sayang seorang ibu memang selalu sangatlah besar. In Bum pun kemudian memuji Nona Hong dan kagum pada Nona Hong. Dan kasus ibu Yang Hee pun selesai. Kita beralih ke kasus baru, yaitu seorang pemuda yang tampaknya vlogger penangkap hantu sedang merekam dirinya secara live dan akan masuk ke sebuah gedung. Dan di sini terekam hantu dan video itu tampaknya menjadi viral. Pemilik gedungnya pun meminta Nona Hong untuk melakukan pengusiran karena ia kesulitan menjual gedungnya akibat video viral tersebut beredar. Nona Hong dan In Bum mulai beraksi dan Nona Hong pun berhasil melakukan pengusiran di gedung tersebut. Tapi ternyata masih ada arwah penasaran lainnya lagi yang ada di kolam berenang. Nona Hong pun kemudian ditarik sama arwahnya hingga tenggelam dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh In Bum. Saat memeluk In Bum, tiba-tiba Nona Hong teringat saat ia kecil seorang pria yang datang meminta tolong pada ibunya sedang menggendong anak kecil laki-laki. Jadi sepertinya memori Hong Jia ini sedikit hilang tentang kejadian yang menimpa dirinya saat kecil. Nah, di next episode akan ketahuan nih bahwa In Bum ada hubungannya dengan pria tersebut. Oke, begitulah review Sell Your Haunted House episode 5. Kita berjumpa di review episode 6 ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah maupun yang mau subscribe channel ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.